Autobiografi Tan Malaka, dari penjara ke penjara. Kata pengantar. Banyak teman seperjuangan di luar dan di dalam penjara mengusulkan agar saya menuliskan sejarah hidup saya. Katanya, agar pengalaman yang saya dapatkan dapat dijadikan pelajaran bagi para pahlawan kemerdekaan sekarang dan di hari depan. Baru 1-2 bulan yang lalu, saya putuskan untuk menerima usul itu. Sebelumnya, saya memandang usul tersebut tidak perlu. Alasan banyak pekerjaan yang jauh lebih penting daripada melukiskan sejarah hidup diri sendiri. Pekerjaan yang lainnya itu harus dikerjakan dengan cepat dan penuh perhatian. Alasan kedua, menuliskan sejarah hidup selama lebih dari setengah abad yang banyak turun naik yang ternyata lebih penuh daun daripada upnya. Bukan pekerjaan yang dapat disambilkan. Alasan terakhir, yang tidak kurang pentingnya, keadaan diri saya sendiri kehilangan kemerdekaan dan hari depan yang serta sering berpindah tempat yang tak menentu. Seringkali berada di tempat yang tidak mengizinkan untuk menulis berhadapan dengan kemungkinan apa yang telah ditulis akan disita, dijadikan alasan untuk bahan sufzar kampanye kelawan yang tidak fair. Atas pertimbangan itu, mulanya sejarah saya hendak diserahkan kepada sang sejarah sendiri. Tapi setelah di penjara Magelang, saya mendapat sel yang sunyi senyap, tidak dicampur dengan para tawanan lain, dan mendapat kertas potlot dan meja untuk menulis. Maka timbul pikiran untuk menulis, meskipun hanya untuk mengisi waktu saja. Mulanya, saya hendak meneruskan tulisan tentang Aslia yang mulai ditulis sejak 1942 di Jakarta, tetapi karena salinannya termasuk bahan statistik yang berhubungan dengan ekonomi dan lain-lain tidak saya pegang, tersangkut bersama salinan Aslia, maka terpaksa menunda pekerjaan yang telah 5 tahun saya mulai, sehingga saya terpaksa menuliskan beberapa peringatan ini. Jadi, yang saya tuliskan di sini bukanlah sejarah hidup dalam arti yang sebenarnya. Bukan sejarah hidup yang biasa ditulis menurut tarikh dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa, dan masa pendidikan sampai masa bekerja buat masyarakat. Yang biasanya dinamakan buku Life and Work atau Hidup dan Pekerjaan. Tetapi saya tidak menulis sesuatu yang tidak mengandung sejarah yang tidak berkaitan dengan saya. Ahli sejarah dapat membandingkan apa yang saya tulis dengan kejadian sebenarnya, tidak lebih, tidak kurang. Beberapa orang yang namanya saya sebutkan di sini dapat dicari dan ditanyakan oleh mereka yang berkeinginan. Jika tidak cocok, benar bukan terletak pada kemauan, melainkan kehilafan sebagai manusia atau pada sifat daya ingat. Apa yang saya tulis hanya sebagian dari sejarah yang erat hubungannya dengan mengupayakan kemerdekaan dalam arti politik dan ekonomi. Bagian hidup itu saya pusatkan pada beberapa penjara. Berkaitan dengan itu, beberapa penjara diberi penjelasan oleh keadaan sebelum, sedang, dan sesudahnya saya masuk penjara. Secara berurutan, dalam buku yang terbagi dalam 2 jilid, menceritakan sebelum, sedang, dan sesudah saya di penjara di Hindia Belanda, Filipina, Hong Kong, dan di Republik Indonesia. Pada jilid pertama menceritakan sekitar penjara Hindia Belanda dan Filipina. Usaha untuk menjalankan kewajiban menuntut kemerdekaan rakyat Indonesia dan diri saya sendiri jelas mendapat halangan keras dari imperialisme Belanda, Amerika, dan Inggris.
Bagi saya, hal itu tidak mengherankan dan mengecilkan hati saya. Sebaliknya, saya merasa gembira dapat menyaksikan hebatnya perjuangan rakyat Indonesia di mata imperialisme internasional. Saya percaya pula, jika semua halangan ini dapat diatasi dan memperoleh kemerdekaan sepenuhnya, maka pada saat itu terjaminlah kesentosaan, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat Indonesia yang merdeka itu. Semua kodrat lahir dan batin yang dibangun dan diperoleh guna menyingkirkan halangan itu, kelak menjelma menjadi kodrat pembangunan dan perlindungan dalam segala-galanya. Semakin banyak kodrat itu diperlukan dan diperoleh, semakin teguh jaminan buat hari rakyat Indonesia. Buku ini saya beri nama Dari Penjara ke Penjara. Memang saya rasa ada hubungan antara penjara dengan kemerdekaan sejati. Barang siapa yang menghendaki kemerdekaan buat umum, maka ia harus sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri sendiri. Siapa ingin merdeka harus bersedia di penjara. Tan Malaka. Penjara Ponorogo, September 1947.